Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Musyafa Sibuan dengan NIM 2D1C024021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang tersimpan dalam suatu sistem karena posisi atau konfigurasi muatan listrik di dalam sistem tersebut. Bayangkan dua muatan listrik. Jika muatan-muatan tersebut memiliki tanda yang sama atau keduanya positif atau keduanya negatif, mereka akan saling tolak. Jika muatan-muatan tersebut memiliki tanda yang berlawanan, satu positif dan satu negatif, mereka akan saling tarik. Energi potensial listrik mempresentasikan kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan-muatan tersebut dari jarak tak hingga ke posisi mereka saat ini dengan melawan gaya elektrostatik yang ada di antara mereka. Lebih tetapnya, sistem dua muatan energi potensial listrik atau U antara dua muatan titik atau Q1 dan Q2 yang terpisah sejauh R diberikan oleh sistem lebih dari dua muatan. Untuk sistem yang terdiri dari lebih dari dua muatan, energi potensial total adalah jumlah energi potensial antara setiap pasangan muatan. Ini merupakan penjumlahan dari semua interaksi pasangan. Dan ketiga, energi potensial listrik dan tegangan. Energi potensial listrik erat kaitannya dengan tegangan listrik atau tegangan V didefinisikan sebagai energi potensial listrik persatuan muatan dengan rumus V sama dengan U per Q, di mana Q adalah muatan uji. Tegangan mengukur perbedaan potensial listrik adalah dua titik dalam satu medan listrik. Perbedaan potensial ini menentukan seberapa besar kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu ke titik lainnya. Singkatnya, energi potensial listrik adalah konsep fundamental dalam fisika yang menjelaskan energi yang tersimpan dalam suatu sistem karena konfigurasi muatan listriknya. Pemahaman tentang konsep ini penting untuk memahami berbagai fenomena listrik dan aplikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nadia dengan NIM D1C024038, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Pada video ini saya akan menjelaskan pengertian dari kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik. Sama seperti baterai, bedanya dengan baterai dapat menyimpan energi listrik lebih banyak dibandingkan kapasitor dengan ukuran yang sama. Kapasitor juga memiliki kelebihan, yaitu kapasitor dapat mengalirkan energi lebih cepat dibandingkan baterai. Biasanya ada dua kapasitor yang sering dijumpai, yaitu kapasitor elektrolitik atau kapasitor elko dan kapasitor nonpolar. Kapasitor elko adalah kapasitor yang memiliki dua kutub sama seperti baterai, dan kapasitor nonpolar yaitu kapasitor yang tidak memiliki kutub, biasanya disebut dengan kapasitor bolak-balik. Dalam diagram, kapasitor biasanya dilambangkan dengan dua garis atau dua plat. Jika kapasitor memiliki tanda plus dan garis melengkung, berarti yang digunakan kapasitor elko. Dan jika kapasitor tidak memiliki tanda plus dan tidak memiliki garis melengkung, berarti yang digunakan kapasitor nonpolar. Kapasitor elko memiliki bentuk yang hampir sama satu sama lain, yang berbeda yaitu kecuali dengan kapasitor yang berbahan material tantalum. Dan kapasitor nonpolar memiliki banyak jenisnya dan bentuknya sesuai material yang digunakan. Kapasitor nonpolar yang sering dijumpai yaitu kapasitor keramik atau disebut juga dengan kapasitor jengkol, kapasitor Maillard atau kapasitor kotak, dan kapasitor tabung. Kapasitor biasanya diukur dengan tegangan atau kapasitas. Biasanya diukur dengan satuan farad. Ukuran yang sering digunakan yaitu mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Kapasitor elko biasanya diukur dengan mikrofarad. Kapasitor Maillard dan film biasanya diukur dengan nanofarad, dan kapasitor jengkol atau kapasitor keramik biasanya diukur dengan picofarad. Besaran tegangan pada kapasitor tergantung energi yang mengisinya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Purban, NIM D1C024095. Di sini saya akan menjelaskan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff
pertama kali dikemukakan oleh ahli fisika Jerman yaitu Gustav Albert Kirchhoff pada tahun 1827 sampai 1887. Hukum ini menjelaskan bagaimana cara menganalisis antara hubungan arus dan tegangan dalam aliran listrik. Hukum Kirchhoff ada dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke titik cabang yang sama dengan jumlah arus yang keluar ke titik cabang. Dengan dapat disimpulkan, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berikut adalah rangkaian. Ada rangkaian yang memiliki 4 GGL, yaitu E1, E2, E3, dan E4, dan memiliki 4 hambatan, yaitu R1, R2, R3, dan R4, dan mengalir arus sebesar I pada rangkaian ini. Begitu dengan penjelasannya. 1. Tentukan arah loop dan arus, tetapi harus searah. 2. Jika loop bertemu kutub positif, maka E akan bernilai positif. Begitu juga sebaliknya. Jika loop bertemu kutub negatif, maka E akan bernilai negatif. 3. Jika arah loop dan arus searah, maka arus positif, dan jika berlawanan, arus menjadi negatif. Sehingga E1 dikurang E2 ditambah E3 ditambah E4 ditambah I dalam kurung R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 sama dengan 0.